welcome back to the Storyline dengan aku Christina Dirjo Hadi. Dan perkenalkan tamuku hari ini. Hai, I'm Thelma Kisela. Ya, coba backgroundnya dulu mungkin sedikit. Panggilannya Thelma nih ya? Panggilannya Thelma. Thelma. Halo everyone, halo Ci Christina. Halo, salam kenal. Iya, Kita baru pertama kali ketemu juga nih ya. Thank you for inviting me in Thank you your podcast. loh, udah mau join juga. Pasti masih baru dong. banget dan aku masih belajar Bener. juga sih ini. Gak Gimana apa-apa, I'm Thelma Kisela, I'm a fashion and beauty planner. Jadi selama ini aku kerjain bisnis di bidang fashion and beauty. Nama brandnya ada Amigo sama Jewel Beauty. Oke, ada lagi bukan? Ada beberapa lagi sih, cuman sejak Covid tuh sempet aku vakumin dulu. Oke, jadi sekarang yang ongoing dua Yes, itu ya, iya, Amigo lagi sama. difokusin. Oke. Nah, Thelma sendiri nih recently baru got married, congratulations. Terus, Pengantin baru iya ya. pengantin baru ya. Ini ya minggu lalu. Baru minggu lalu banget. Tuh kan, gimana tuh ceritanya? Sibuk ya ternyata. Wedding prep ya. Wedding prep, business prep juga sambil kerja kan, terus pindahan segala macam, adjusting to new life sih ya. Oh, jadi kamu ini ya sekalian langsung pindahan nih Sekalian. pas abis married ini. Makanya sibuk banget sih. Oke. Jadi sekarang udah tinggal sama suami aja berdua. Betul. Suaminya sendiri juga pebisnis nih ya katanya. Benar, bisnis. Jadi ini couple planner lah ya. Oke. Kamu sendiri ini udah mulai bisnis dari? Aku tuh sebenarnya dari SMP, SMA tuh udah seneng bisnis sih, seneng Oh dagang-dagang. ya? Oh, oke. Cuman ya let's call bisnis mulainya itu pas kuliah lah ya. Tapi Kuliah udah mulai nih. Oke, kuliah gimana udah mulai. Nah tapi sebelum itu juga udah ada lumayan sih, kayak udah ada buka bisnis catering waktu SMA. Serius? Kamu yang masak? Enggak, mama. Oke. Kamu jualan marketingnya? Iya, aku jualanin tuh. Terus udah gitu pas SMA itu, ya udah aku jualan catering, pernah juga buka jus. Terus dulu tuh lagi zaman MLM awal-awal, iseng juga ikutan. Oh, cobain juga. Iya, Terus cobain SMA juga. loh. SMA. Gila, Terus udah buka dapet event bisnis. organizer juga. Ya, namanya anak SMA lah ya, coba-coba. Tapi dari situ kan karena udah coba berbagai bidang tuh, jadi udah tau, oh yang ini aku kurang suka atau kurang cocok. Nah, pas kuliah awal itu aku emang udah suka fashion tuh, Ci, dari awal. Cuman fashion itu kan luas ya. Iya. Fashion itu ada event styling, ada fashion stylist, ada model bahkan. Nah, aku nih mau yang kemana? Nah, lama-lama baru aku discover ternyata aku tuh pengennya bikin baju. Bikin brand sendiri bikin ya? brand. Nah, tapi dulu belum zaman ya orang tuh kayak bikin brand gitu. Belum, aku juga cuman baru taunya, oh aku cuma pengen bikin baju nih, desain aku gitu. Padahal aku juga bukan lulusan Iya. fashion tuh, Ci. Jadi otodidak kamu gambar? Jadi otodidak. Kalau gambar aku tuh emang udah bisa gambar, Ci. Oh. Memang ada bakat Wow, gambar. oke. Tapi gak aku tekunin sampai gimana sih. Iya. Tapi jadi dari situ aku udah suka tuh bikin bajunya. Cuman Oke. kurang ngerti lah teknisnya gimana. Jadi kamu cuman kayak cari penjahit, kamu Iya. cari kain, terus kamu bikin baju sendiri gitu? Bener. Oke. Jadi aku belajar otodidak sambil udah on the spot terjun lapangan sih, Ci. Kayak kain bagusnya apa, dijadiin apa. Itu akhirnya belajar sendiri juga langsung di situ. Nggak ada mentor, nggak ada apa nih? Enggak, zaman dulu tuh enggak kayak zaman sekarang ya, Ci. Ya. Iya, online platform juga mungkin belajar belum banyak ya. Benar, enggak ada, Ci. Kalau kita zaman dulu buka YouTube itu adanya yang kayak high fashion brand. Which is mungkin belum relate ya. Iya. Kita mungkin yang small business owner itu untuk mau bikin fashion brand itu seperti apa mungkin belum relate. Ya Nah, kan? terus kamu gimana tuh? Jadinya tuh asal terjang aja, Ci. Yaudah deh mulai dulu. Gila, deh. berani Padahal banget nggak ya. ngerti. Iya, dasar muda ya. Masih muda apa juga diterjang ya. Tapi kan ada juga anak muda yang takut gitu loh untuk Iya, memulai iya. sesuatu gitu. Dan kamu Benar. sendiri dari awal modalnya segala gimana tuh? Modalnya dari uang angpau waktu itu. Wah, iya. Sambil kan aku juga ada kerja-kerja yang Iya, dulu tuh yang aku seneng catering jadi apa MC. bisnis, nabung-nabung dong kamu ya? Ada kan beberapa kecil-kecil tuh uang kalau zaman kuliah kan. Maksudnya seberapa-berapa tuh dikumpul-kumpulin lama-lama ya oke deh mulai. Kalau nggak salah dulu modalnya 1,5 juta deh. Sendirian ini kamu? Nggak ada partner? Enggak, sendirian kalau fashion. Iya. Oke. Dengan modal itu beli kain dulu nih sama cari penjahit? Pertama lucu deh, Ci, mulainya itu jadi di rumah ada kebaya-kebaya bordir, nganggur karena keluargaku tuh ada di bidang kebaya gitu. Oke. Terus aku coba jual-jualin aja tuh waktu itu di zaman Line ya. Lain sih lain. Iya. Jadi dari situ akhirnya pelan-pelan tuh sekitar 7 bulan lumayan aku mulai ngerasain oh ternyata kayak gini ya dagang di online. Awalnya gimana tuh kamu bisa jualan di Line? Kamu bikin Karena kan toko zaman itu ada ya Line store gitu ya? Ada line kayak Line chat gitu, dia kayak ada grupnya lah, ada bisa posting-posting. Zaman dulu Instagram baru jadi foto. Belum, gitu iya. Jadi dari situ terus baru aku discover oh ternyata kayak gini ya jualan online dari WhatsApp tuh, Ci. Iya. Udah jadi dari situ akhirnya
pas kebaya itu udah jalan, akhirnya aku stop Ci. Aku nggak mau nih nanti dikenalnya jadi jualan kebaya. Iya, aku maunya yang desain aku sendiri. Jadi akhirnya 7 bulan aku stop lagi. Giliran duitnya udah lumayan ya Ci. Padahal itu profitable ya bisnisnya. Iya lumayan, tapi nggak sampai profitable banget karena waktu itu aku inget banget tuh Ci, ngambil untungnya cuma 30.000 per kebaya. Karena aku pikir kayak aku belajar dulu deh. Setting harganya masih belum ini ya. Aku dulu pikirnya kayak aku kan belum ada pengalaman atau gimana, kayaknya biar grab attention dulu gitu. Jadi udah dari situ baru deh aku mulai lagi dari awal. Kesannya kayak ngeriset gitu Ci. Iya. Tapi kamu belajar dari siapa sih? Like punya mental pebisnis dari muda gini, papa mama itu pebisnis backgroundnya? Papa sih dulu iya bisnis juga, mama juga orangnya meskipun career woman kerja di kantoran, cuman dia tuh orangnya semangat dan business minded juga gitu. Oh, mama kamu tuh kerja ya, bukan ibu rumah tangga ya? Tapi dia tuh kan karena di bidang sales and marketing ya Ci. Jadi emang ada jiwa-jiwa marketingnya ini ya. Bener, otaknya otak jualan. Jadi lama-lama ke situ. Terus waktu SMA aku juga pernah join di kelas bisnis gitu. Jadi akhirnya kayak kebentuk aja mindsetnya. Kayaknya aku kok suka ya bidang entrepreneur ini. Dari muda ya berarti ya. Dari SMA. Kamu ikut kelas yang itu ya? Tadi aku dapat bocoran. PCSB ya dulu. Yang salah satu ini ya terpilih ya. Dulu di sekolah sih itu. Oh, itu dari sekolah. Karena kepala sekolah lihat nih anak satu pentolan jualan mulu. Udah deh. Aku utus aja deh masuk kelas ini. Ya udah aku dulu orangnya kayak ya udahlah ikut-ikut aja. Ternyata itu mendevelop juga sih. Iya. Jadi udah dari umur kurang lebih berapa 15 tahun. Iya 15 ya sekitar itulah ya. 14 atau 15 juga udah lupa sih. Iya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah kalau misalkan sekarang kan berarti kamu udah menjalani hidup baru nih ya sebagai pasangan ini muda gitu kan. Gimana sih cara kamu adaptasi ya dengan bisnis kamu sekarang sama kayak your new role nih as a wife gitu kan? Penyesuaiannya ada yang dilakukan nggak? Bagi waktu gitu-gitunya. Iya, meskipun baru 2 minggu banget ya. Iya sih. Tapi sebenarnya udah dibicarain nggak tapi sama suami itu? Udah, waktu pacaran juga udah saling ngobrol lah. Kayak maksudnya aku kan ini tipe pekerjaan entrepreneur. Dimana sebenarnya jadi entrepreneur itu justru lebih sibuk ya. Iya. Kadang-kadang nggak ada jam kerja kan? Emang kerja. Aku bahkan nggak pernah cuti tuh seumur hidup kecuali kemarin. Serius? Nggak pernah cuti. Soalnya kan kalau bisnis itu namanya kita small business owner gitu Ci, kan mungkin belum ada semua lini ada karyawannya kan. Jadi mau nggak mau kita juga harus hands on juga. Dan kamu terjun ya di semua ya? Aku kan juga terjun langsung karena aku masih desain sendiri dan aku suka gitu. Aku suka desain sendiri dan in charge of everything saat itu gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku pasti harus turun tangan. Nah jadi itu membuat aku saat itu belum bisa ambil cuti gitu Ci. Ya kan takut juga ya kalau cuti nanti nggak ada yang jawab gimana gitu. Iya. Jadi kamu selalu standby itu jawabin chatting juga kamu? Enggak, udah ada admin cuman kan pasti kalau admin take order apa pasti, semua masih ini ya. Bener, pasti kan masih tanya-tanya kita butuh kita gitu Ci. Kirim-kirim barang lah segala itu kan nggak bisa itu. Bener, semua tim pasti tuh ada aja nanya gitu kan. Belum lagi ada masalahnya lagi, masalah karyawan mungkin atau masalah sama customer atau supplier segala macam lah itu kan Ci. Nah jadinya pas lagi pacaran juga udah ngomongin sih, ya maksudnya aku ini kan tipe pekerjaannya juga lumayan time consuming ya kalau jadi entrepreneur. Malahan belum bisa di tahap yang sampai kita lepas begitu aja gitu. Jadi apakah oke gitu. Terus dia udah ada agreement dia setuju ya, boleh ya dikasih ya. Ya karena kan dia pebisnis juga ya pasti ngerti. Gitu. Jadi ya sekarang kalau kehidupan pernikahan ya terus terang sambil kerja juga, tapi kemarin juga malah dia yang dukung aku untuk istirahat dulu. Soalnya dia tahu aku kayaknya nggak pernah istirahat gitu. Jadi cara aku membagi waktunya ya memang harus aku tuh jadi sadar ya Ci, kalau masih single itu ya semua everything is about us. Iya. Kita mau ngopi kemana, bebas gitu ya. Bebas deh, gitu kan. Sekarang masak? Enggak, belum masak sih. Pesan makanan online. Dari yang kita belanja nggak tadi? Belum. Udah grocery shopping? Belum juga. Belum masih 2 minggu. Iya. Makanya tapi mulai kerasa bedanya karena harus apa-apa kan juga sekarang nggak bisa main pendapat sendiri aja. Kita belajar menghargai pendapat pasangan kita juga gitu. Lebih ke minta izin dong udah. Nggak sampai izin gimana sih ya, ngabarin ya. Iya ngabarin gitu ya, itu kayak pacaran cuman kalau menikah kayaknya lebih ini ya, lebih intens, lebih ada tanggung jawabnya juga lah ya. Iya kayak tahu diri juga lah ya, masa bangun sarapan nggak ada gitu kan. Jadi nyiapin ya nyiapin dikit lah gitu. Kalau dulu kan bodo amat langsung berangkat kerja aja. Iya benar-benar, jadi di situ yang berubahnya ya. Sebenarnya Amigo sendiri ini udah berapa tahun ya berarti?
Nah itu Ci, karena aku Startnya. mulainya tadi asal terjang aja, Mm. semua orang yang tanya kapan sih Amigo mulai, aku aja lupa mulainya kapan. Kalau brand-brand lain gitu punya anniversary, Iya. gila aku nggak tahu aku anniversary kapan. Serius. Bener. Tapi kamu dari awal kan dari yang kebaya itu terus sampai akhirnya bikin brand sendiri, itu tahun berapa tuh kurang lebihnya? Kayaknya 2015 atau 2015 ya, aku aja lupa. Karena kan sambil kuliah Ci, asal terjang aja dulu tuh otaknya. Tapi udah bikin brand kan at that time? Udah bikin Instagramnya kan kelihatan tuh kalau Instagram. Iya, bikin dari kapan? Nah, aku itu lupa, kali. kalau nggak salah 2013 atau 2015 tuh lupa. Itu jauh loh, itu 2 tahun bedanya. Iya jauh ya, lumayan ya. Tapi itu baru diseriusannya bener-bener, itu kan sambil kuliah, bener-bener baru establish, bener-bener serius dijalanin pas aku bisa lulus kuliah sih waktu itu. Kamu lulus tahun berapa tuh berarti? 2016 kalau nggak salah. 2016, udah Iya. lumayan ya, udah 8 tahun sekarang. Jadi kayak ya udah sambil-sambil meskipun belum terlalu bagus atau gimana ya, tapi untung aja udah mulai gitu. Iya, udah start. Jadi sambil proses lah ya, sambil berproses, iya, tapi benar. Jadi aku juga belajar sih Ci, maksudnya nggak harus sampai perfect banget. Perfect. Mulai aja dulu. Nanti kan sambil, kayak slogan aja. Sambil dibenahin satu-satu gitu kan. Ya bener sih. Sambil aja, gak apa-apa. Iya. Dan itu kamu mulai semua sendiri, semuanya bener-bener kamu yang iniin ya. Benar. Dari desain, dari marketing, dari semua sampai sekarang ya. Kalau gak ada deh. Sampai sekarang berarti. Sekarang ada tim yang udah beberapa kamu delegasiin ya. Benar. Tapi aku kan masih kreatif directornya, jadi semua yang detail-detail kreatif itu juga masih aku sih. Suka jaga bazar gak sih? Suka. Jaga bazar juga ya berarti ya? Jaga. Tapi seru ya? Seru. Loading gitu kan malam-malam, udah gitu bener, terus suka sampai keluar kota gak biasanya? Iya, sampai Medan, Surabaya. Iya benar. Semarang gitu pernah? Semarang pernah. Kemarin baru dari Semarang, cuman aku gak ikut kemarin. Oh iya, karena kamu lagi menikah itu ya. Iya sama nih, aku juga pernah merasakan dunia itu tuh. Bazar-bazar jualan. Iya, sleepwear tapi aku waktu itu. Gila keren banget sih. Sampai sekarang masih ada, cuman sekarang semuanya udah admin. Hebat loh. Tapi emang suka juga gitu jualan. Masih belajar nih dari Cik. Enggak lah, aku yang belajar kamu gila dari muda. Oh bisa. Tuh kan, aku harus belajar nih. Bisa, itu masih belum. Emang mau langsung? Belum sih. Nanti mungkin mau explore dulu Cik. Kerjasamanya gimana nih? Atur-atur sama suami ya. Emang itu another thing sih. Maksudnya kayak married to one thing, kalau udah punya anak pasti role-nya bertambah lagi dan lebih ini ya, apalagi buat kita ya cewek ya. Betul. Jadi harus lebih ini fokus. Oke. Nah, berarti kalau misalkan balik lagi ya ke peran suami gitu ya sejauh ini, berarti suami kamu nih suportif banget ya? Iya, suportif banget. Dan dari awal bisnis kamu segala macam dia juga udah tahu ya, dan udah tahu benar. Ya maksudnya udah sama-sama tahu kalau memang jadi entrepreneur itu kan pasti sibuk gitu, pasti juga harus ada pinter-pinternya ngatur waktu ya Ci. Iyalah. Gitu. Dan ngerti ya berarti ya kalau misalkan mengerti dan setuju. Kayaknya kalau nggak ngerti nggak jadi deh. Iya sih ya, anaknya udah dari awal udah lihat juga kamu cara kerjanya segala macam gitu kan. Pernah tapi ada cekcok atau misalkan ini nggak sih, komplain gitu misalnya pasangan kamu kayak udahlah kamu sibuk banget kerjanya gitu kayak itu kan yang kemarin disuruh istirahat itu doang ya sekali ya. Iya sih. Karena merit ya. Bukan karena cekcok kamu nih gak ada waktu, bukan begitu sih. Lebih ke dianya concern sama aku aja. Selalu kayak well-being kamu ya, capek bener, apa gitu-gitu ya. Udah nggak apa-apa istirahat dulu gitu. Bukan cekcok ya Ci, beda ya? Iya beda. Kalau itu kan kayak demanding. Iya. Gak ada waktu buat aku gitu. Enggak sih. Dia nggak beda ya. Pasanganku nggak gitu. Oke, tapi dia malahan lebih kayak support ya bener. Ya, lebih worry-nya ke kondisi kamu kan. Terlalu capek nggak, malah kayak gitu. Iya sih. Tapi makanya memang pasangan tuh penting ya. Oh iya banget, iya banget. Itu yang bisa ya gimana ya kalau kita mau sukses tapi kalau pasangannya nggak dukung juga susah ya. Betul banget sih. Apalagi sebagai perempuan kan pasti juga tetap at the end of the day. Betul. Kalau di rumah tangga ya kita ikutin suami. Betul. Tapi kalau kita berkarya juga another thing juga ya Ci. Menurut aku sih emang harus. Kalau aku emang udah dari mamah juga selalu bilang ya harus kerja, harus bisa punya penghasilan sendiri, harus bisa ya berkarya juga lah gitu walaupun sudah menjadi istri dan ibu gitu kan. Betul juga sih Ci. Soalnya supaya otak dan pemikiran kita juga terus bener. mesinnya ya. Iya nggak kebayang sih kalau nggak kerja sih. Apalagi kamu udah dari kecil begitu ya kan. Gila loh, hebat sekali loh. Udah asik Ci ngerasain kerja. Iya. Oh ada cerita lucu Ci. Apa? Jadi selama jadi istri itu kan pasti kita juga belajar urusan domestik lah ya. Nah itu nanya kamu tadi. Meskipun sebelum menikah juga aku juga ya sama mama papa ya pastilah kita juga take care rumah gitu. Tapi kan kalau saat kita menjadi istri itu kita ibarat pemimpin dalam urusan rumah tangga juga gitu. Jadi aku juga recently belajar bahwa
ternyata tuh emang ya enakan kerja daripada urus domestik. Emang. Makanya aku salut sekali dengan para ibu rumah tangga. Iya, itu menurut aku lebih juara loh. Hebat. Iya. Hebat juga sekali. milih kerja. Maksudnya mereka memiliki hati yang lapang dan besar gitu Ci, untuk bisa merelakan kepentingan pribadi atau ambisi pribadi untuk kepentingan keluarga. Terus terang itu buatku sangat hebat ya Ci. Kepikiran nggak buat itu, buat jadi kayak full time mom gitu nanti? Nah itu belum tahu nih Ci. Iya makanya, tapi kayaknya enggak deh. Aku orangnya suka kerja Ci. Iyalah, kamu udah dari kuliah dari dulu SMP SMA gitu ya. Pasti itu kayak, tapi dulu aku sempat di awal-awal aku married gitu ya. Agreementnya sama suami itu adalah aku menjadi ibu rumah tangga loh. Oh. Padahal sebelumnya tuh aku kerja di dunia corporate-nya, maksudnya lebih yang consulting gitu. Jadi kayak emang working hours-nya iya juga gila gitu. Kantoran. Kamu gak pernah kerja kantoran ya, Badil? Enggak pernah. Emang langsung bisnis ya dari awal ya? Pernahnya magang di kantoran sih Ci. Oh, internship ya? Itu enggak tuh? Internship aja sih jatuhnya. Lama, 3 bulan. Enggak, cuman 3 bulan loh. Aku sempat kerja kantoran yang benar-benar kerjanya tuh bisa 16 jam gitu per hari gitu kan. Jadi ketika aku menikah sebenarnya waktu itu kayak suami aku bilang udah ya nggak boleh kerja gitu. Cuman emang dasarnya sama nih, nggak bisa diem gitu kan. Jadi ya end up-nya ya aku mulai bisnis lah, buka coffee shop, tadi ya punya online shop sleepwear, punya restoran kayak gitu-gitu. Tapi kira boleh. Karena aku nongkrong terus kayak, jadi waktu itu aku kayak kalau misalnya nggak kerja tuh pasti kita nyariin suami gitu ya, dan kayaknya itu annoying banget gitu kan buat dia gitu kan, karena kapan pulang, makan di rumah nggak gitu kan, walaupun gue nggak masak kan sama kan, gue jekin makanan kan, ngatur kan, tetap ngatur itunya gitu. Jadi kayaknya akhirnya ketika anak aku udah lumayan sudah selesai ASI lah intinya, baru akhirnya dia udah gitu. Wah, hebat bisnis banget ya. Akhirnya kayak gitu sampai sekarang. Keren banget sih, inspiring loh itu. Memang mungkin kalau menjadi perempuan ada saat-saatnya dimana kita nggak maksimal dalam satu hal gitu. Iya. Kayak pause gitu waktu itu sempat. Kayak ada pause ya Ci. Aku kemarin juga ngalamin saat aku prepare wedding. Padahal ekspektasi aku gitu bisa semua ya. Oh bisa sambil nih. Cuman pas dijalanin itu sekarang aku baru mengerti gitu sih. Oh gimana perempuan satunya anak ya. Makanya aku baru paham juga ini urusan nikah aja. Kayaknya kok ribet banget gitu. Emang. Aku anaknya 3 lagi. Nah. Iya, jadi waktu itu ya memang ada momen ya emang pause dulu gitu, fokus di punya anak, ngurusin segala macam. Tapi ketika udah lumayan gede ya balik lagi. Iya benar. Pasti ambisinya jadi di pause dulu. Iya. Cuman ya worth it sih. I mean it's different experience aja gitu, dan pasti kamu juga sebagai ibu pasti nanti nggak pengen kehilangan momen-momen itu sama anak-anak. Jadi enjoy every moment ya Ci. Iya benar. Oke, lanjut ya. Oke, kalau big life decision itu kan artinya kamu bakal ngelewatin perubahan diri kamu juga. Nah kalau perspektif kamu gitu ya, ada nggak sih yang berubah terhadap bisnis ini setelah kamu menikah? Sekarang perubahan belum begitu terasa sih, kecuali cuman pas aku kemarin pause sebentar. Jadi lebih ke tahu kapan gas, kapan rem gitu sih. Mungkin kalau saat aku lagi nggak sibuk dengan urusan pernikahan, misalnya kemarin, itu pasti kan aku lebih yang ambisius lah. Harus A, B, C, D, E gitu. Jadi kemarin aku take my moment untuk pause dulu gitu. Paling yang berubah itu aja sih. Dan sekarang udah ngegas lagi dong? Belum terlalu nih. Belum terlalu, karena ini udah Desember. Iya nih, 2025 gimana nih 2025? Sudah ada plan. Udah disiapin ya pastinya ya, leader banget kan ini kan. Nah kalau ambisi kamu sendiri masih ada nggak sih yang belum tercapai gitu sebagai entrepreneur? Nah Ci, ambisi terus kan kalau dipikirin nggak ada habisnya. Aku orangnya. Berarti kamu setiap tahun punya resolusi baru dong ya? Iya punya sih, cuman ambisi tuh kalau dibilang ya aku ambisius orangnya. Cuman sekarang aku belajar ambisinya itu harus diatur-atur gitu sih. Jadi per tahun misalnya prioritasnya apa. Karena kalau mau mencapai terlalu banyak, akhirnya juga yang prioritas jadinya nggak maksimal. Gitu. Ambisi ya pasti masih banyak sih. Masih banyak ya. Dan itu kamu biasa set ambisinya itu kayak ada goal setting apa nggak sih tiap tahun? Biasanya tuh aku kayak suka tulis Ci. Tulis aku maunya apa. New Year's resolution. Iya, mau jadi orang seperti apa. Atau simple kayak mau punya apa, mau beli apa, atau mau apa aja biasa aku tulis sih Ci. Oh ya, kamu bikin kayak misalkan like apa tuh? Journaling yang 100 mimpi gitu misalnya. Iya, misalnya. Nah, aku tuh udah beberapa kali ini nggak tahu ya Ci bener apa enggak, tapi harusnya bener loh. Karena aku udah sering tulis tuh apa aja keinginan aku. Pokoknya aku juga bahkan udah lupa aku pernah tulis itu. Ternyata pas dibaca lagi kok udah kecapai. Iya. Ternyata beneran lah ya. Emang bener, itu juga ada tuh di bisnis kita. Iya, awal aja biasa kita sudah tulis kira-kira 100 mimpi kamu apa sih gitu. Bener.
anything gitu, benar-benar bisa Betul. tulis kayak serandom apa yang mungkin ini. Benar, Karena jangan takut benar, bermimpi, karena iya, kan iya. mimpi aja, mimpi kan gratis ya. Iya, benar banget. Dan ternyata kalau dibaca lagi tadi juga udah banyak Benar. yang achieve ya. Benar, udah banyak yang ke-achieve. Jadi aku juga belajar bahwa kalau mau apa ya tulis aja, nggak apa-apa. Dan itu mesti diperbaruin ya, di-upgrade terus ya Di-upgrade sebenarnya terus, juga ya benar. mimpinya ya, Karena supaya per tahun kan pasti ada berbeda tuh, Ci. ya udah tulis nih buat 2025. Kebetulan belum. Habis ini langsung tulis. Coba baru ya. ulangi. Coba ya. Iya, pasti banyak lah ya. Tapi kalau untuk tadi kamu satu lagi selain Amigo, satunya namanya apa? Ada bidang kecantikan namanya Geo Beauty. Oh, itu berarti Itu beauty perhiasan. center untuk nail Oh. art, LS extension dan lain sebagainya. Oke, jadi ini ada fisik kantor ya? Apa? Ada. Ininya dong ya? Betul. Di Dalam mana? Sutra. Oh, di dalam Sutra. Tadinya kita udah sempat buka 4 cabang, cuman saat COVID kira kita ada Oh, beberapa iya, tutup gitu. Nah, berarti ini kamu juga yang Iya betul. kamu yang ngerjain enggak kan? Kamu Enggak. belajar tapi. Enggak juga. Aku sekarang handle di operational sama marketing. Oh, oke. Tapi berarti udah ada ininya ya. Udah Udah ada teratur yang timnya itu juga, ya. Itu benar. kamu bagi waktunya antara dua bisnis ini gimana? Biasanya sih aku tergantung nih Ci, dari Senin sampai Minggu Sampai Minggu. sampai Sabtu lah ya. Itu, Dulu pas masih single sampai Minggu Ci, Iya. kerja terus, makanya tadi aku bilang kan aku Iya, tuh iya, iya. nggak pernah cuti sih Iya, aku ya. Gila. Jadi ya pinter-pinternya dibagi waktu aja, misalnya kayak Senin sampai Rabu misalnya di Amigo. Heeh. Terus misalnya ada satu hari aku ke Geo Beauty. Tapi kan Oh. sekarang mobile ya Ci, jadi apa-apa masih bisa pantau sih. Iya. Dari handphone ya. Nggak harus datang ke sananya Betul. gitu kan. Datang sih tetap pasti Tapi ya. tetap harus monitor orang-orang yang semua dong Betul, ya. ada lah kita visit. Tapi kita kan juga Ah. ada tim-tim yang makanya harus bisa dipercaya dan diandalkan juga. Nah, iya. Berarti sekarang kamu sendiri, tim kamu udah berapa orang nih yang kamu handle Sekarang berarti hampir 20 sih total ya. di Lumayan dua bisnis juga. ini ya? Mm-mm. Tapi ini sebenarnya dua bisnis yang beda kan, entinya beda. Tapi dua-duanya kamu sendiri ya, nggak ada partner? Kalau yang di Jual Beauty ada partner Oh, satu oke, orang. Iya, oke. betul. Punya partner ya. Benar, kalau di Amigo aku sendiri sih. Apa menurut kamu challenge terbesar kamu sejak jalanin bisnis ya dari awal sampai sekarang? Kalau dulu tuh aku merasa pas memulai itu challenge, tapi Hmm. sekarang saat bisnisnya sudah berjalan beberapa tahun, sekarang maintain itu lebih challenge lagi sih, Ci. Maintain dan mengembangkannya gitu. Karena kalau saat memulai pasti everybody is excited Iya. for you seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kan harus bisa relevan dengan zaman, harus bisa ikut perkembangan, harus adaptif gitu. Jadi sebenarnya itu lebih challenge lagi. Buat maintain itu semua dan kayak terus innovate, Iya, maintain terus innovate dan update terus tren ada apa nih? gitu-gitu Iya, ya. benar. Kedepannya apa nih? Nah itu sebenarnya lebih challenge sih. Hmm. Menurut aku lebih menantang itu daripada memulai. Iya, karena mulai ya tinggal mulai Bener aja. kan? Sekarang Bener. kamu udah punya tim, udah punya ini kan kamu harus manage kan. Betul. Makanya aku juga suka kalau misalnya ada orang yang belum memulai gitu, aku justru bilang nggak apa-apa mulai dulu, beneran. Iya bener sih. Iya. Itu nggak ada ruginya ya. Ada ruginya. Ya modal-modalnya aja lah ya. Iya. Cuman paling kan rugi waktu segala macam. Tapi kita belajar gitu di situ. Iya, sebenarnya nggak ada yang rugi waktu atau apa sih, Ci. Kalau aku apalagi masih muda ya. Benar, apalagi masih muda itu kan kayak biaya belajar ya, Ci. Iya, Kayak orang iya, les iya. aja. Iya. Jangan lihat selalu dalam kegagalan, Ci. Right. Kayak hitung aja untuk pembelajaran kita kan ya. Tapi itu mindset itu loh yang kadang-kadang orang kan nggak punya gitu. Benar, ada satu mindset yang aku pelajarin juga, Ci. Kan kadang-kadang orang itu ngerasa, aduh takut nanti kalau gue gagal gimana. Kalau menurut aku kenapa mikirnya selalu kayak gitu? Harus puter dong. Kenapa? Gimana kalau nanti gue sukses? Kira-kira, takut nanti gue sukses lah. Itu kan maksudnya Takut nanti itu mindset yang Ya. sama loh. Tapi orang selalu mikirnya kayak gimana kalau gue gagal. Jadi belum berperan aja, udah mindsetnya gagal duluan. Iya. Belum juga coba, belum juga cari tahu. Udah kayak takut. Nah menurut aku itu sayang, jadi mengubur potensi. Lebih baik kita juga coba, tapi kita persiapkan dengan matang. Karena biasanya takut itu karena kita itu kurang persiapan, Ji. Benar. Jadi pergi perang, nggak tahu mau pakai senjata apa, gimana caranya Nggak prepare ya. lokasi. Iya, makanya kita takut. Nah biasanya kalau kita sudah persiapannya baik, itu takutnya lumayan mereda. Karena kita tahu kita sudah lakukan yang terbaik, Ji. Makanya prinsip aku harusnya kita tuh jadi orang harus selalu give our best juga. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita atau mungkin nggak terjadi sesuai harapan kita no regrets gitu. Kayak kita nggak merasa aduh coba gue kemarin lakuin ini ya, atau aduh coba gue kemarin lebih baik dari hari ini ya. Enggak, karena kita sudah lakukan yang terbaik gitu. Jadi kita tahu oke, this is pure, bukan dalam kendali saya gitu. Yang dalam kendali saya udah manage untuk lakukan sebaik mungkin. Sebenarnya gitu kan ya. Iya banget. Kalau role model kamu tuh siapa sih sebenarnya?
Role model sebenarnya mamaku loh, Ci. Oh iya, Iya, benar. mama kamu kan Iya. apa tuh yang kamu dapetin dari mama? Soalnya aku udah lihat sendiri tuh dari aku kecil, mamaku juga kerja tuh, Ci, dari pagi sampai malam, tapi pulang masih masak, urus-urus rumah tangga. Kalau anak les atau ulangan juga mama masih bisa Urusin tuh, mendampingi. ngajarin tuh. Iya, ada sih kita les-les. Cuma maksudnya aku sebagai anak inget-inget, kayaknya aku dulu inget mamaku ada temenin gitu. Jadi maksudnya nggak selalu temenin, tapi role mama itu ada. Dan aku tetap melihat mama itu sosok yang segala macam juga bisa, Ci. Jadi aku juga merasa, lah mama aja bisa. Iya kan? Jadi jangan kita mengkotak-kotakan diri kita, aduh nanti kalau udah punya anak nggak bisa lah, atau nanti kalau udah married nggak bisa lah. Hati-hati juga dengan mindset itu. Benar nggak sih, Ci? Iya banget. Jadi mama kamu soalnya dari dulu tuh kerja ya? Iya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, Tama, kalau kamu bisa milih satu makanan doang ya, seumur hidup nih, pertanyaan random banget nih ya. Kamu mau pilih makanan apa sih? Susah, Ci, suka makan. Serius? Iya. Apa dong paling suka banget itu yang kayak you cannot live with it? Banyak semuanya, hampir Gitu. Sotomi deh. Serius? Oke, nanti aku kirimin sotomi buatan temen aku tuh. Oh ya, Agatha Suci. oh iya itu enak banget. Ntar aku kirimin Oke. ya. Enak dagingnya soalnya dia tenderloin terus clean gitu. Jadi sotominya memang Iya, aku pencinta ya, sotomi. yang sehat-sehat gitu lah. Nanti Ya, aku makanan kirim berkuah deh pokoknya. rumah dekat lagi kan. Oke, berarti itu nggak bisa hidup tanpa sotomi. Ya bisa. Tapi Ya, itu bisa. deh ya udah deh. Tapi paling suka itu gitu ya. Iya. Tapi bisa bikin sotomi nggak? Bisa kayak. Enggak bisa masak nggak sih? Nggak bisa ya? Lumayan bisa. Serius? Aku gembleng aku tuh dari sebelum, pokoknya selama. Oh, makanya role model mama kamu banget ya. Iya. Masak juga ini ya. Benar. Soalnya mamaku bilang ya bisnis nggak apa-apa, tapi kamu nanti kan kalau masak nggak ada ruginya. Dia bilang, oh iya juga sih. Pas aku coba belajar, iya juga. Kan jadi enak juga ya. Iya. Aku takut sama Kadang-kadang api. kalau beli-beli gitu juga Nggak ini kan sehat. urusan cewek nih. Iya. Kadang-kadang beli-beli kita mikirin nggak Iya, sehat. nggak atau sehat. gimana. At least kalau bisa masak yang dikit-dikit kan, Iya. jadi ada sense, oh aku ada skill lagi. Iya bener kan? Bener. Mau banget. Tapi gue tuh takut banget nyalain kompor. Iya, mesti dilatih lah. Iya, bisa. Yang induksi sekarang. Aman, Iya, itu bener. cuma cetak doang. Nggak usah ada api. Nggak usah ada api. Zaman sekarang canggih. Takut gue sama tabung gas itu kan suka bahaya ya. Oke, nah kalau pertanyaan random selanjutnya ya, kalau kamu bisa tukar kehidupan sama someone nih, seseorang selama sehari, ada nggak sih yang kamu mau pilih dan kenapa? Nah kalau aku tuh mikirnya ya Ci, karena kan setiap orang tuh punya battle-nya masing-masing ya. Iya, kamu sebenarnya belum tahu juga kan dia. Iya, jadi kalau aku ditanya mau tukeran hidup sama siapa, dari tadi aku pikir-pikirin siapa ya. Aku takut kalau aku jadi dia, aku gak bisa nanggung dia punya penderitaan gitu. Yang kita nggak tahu gitu kan benar. di balik Jadi- layar gitu. Jadi kayaknya jawabannya gak ada Ci. Nggak ada. Nggak Kamu ada. mau jadi diri kamu Jadi sendiri diri aku aja. sendiri aja. Udah happy ya dengan bener, itu ya. Bener, karena nobody's perfect dan every life situation tuh gak mungkin perfect gitu. Pasti semua ada ups and down-nya. Iya. Makanya iya, gak boleh membandingkan ya Ci. Iya benar. Berarti kan kalau misalnya yang dari Amigo kan memang nggak ada partner gitu kan. Nah kalau misalnya bisa milih gitu ya, kamu pengen nggak sih punya partner gitu di bisnis kamu, dan siapa yang kayak kamu pengen jadi partner with gitu? Dari sisi angle apa sih yang kamu berasanya kayak wah kayaknya kalau gue bisa dapat partner nih yang emang specialized di sini, misalkan ada satu bidang yang kamu merasa ya, kan pasti semua orang ada strength sama weaknessnya masing-masing. Betul. Dong ya, apalagi kalau kita pebisnis mungkin sebagai CEO atau owner kayak kamu mesti bisa punya semuanya, tapi kan pasti ada yang kayak tadi deh kamu lebih suka jadi kreatif direkturnya gitu kan. Betul. Ada nggak sih yang kamu kepikiran Iya. kalau aku tambahin ini nih di bisnis aku nih kayaknya ini deh. Jadi selama aku menjalani 2 bisnis aku ini, aku berarti sudah pernah menjalani bisnis yang aku sendiri, single founder, dan ada juga yang memiliki partner. Yes. Nah semua itu ada plus minusnya. Kalau sebagai single founder, pasti kita untungnya buat kita semua. Iya. Buat kita semua, yaitu ngomong enaknya deh ya. Tapi kalau nggak enaknya sudah pasti segala beban kita harus handle Tanggung dan sendiri. in charge. Iya. Nah kalau nggak bisa, takutnya kan kurang termanage dengan baik gitu. Nah kalau ada partner juga enaknya ya pasti role dia itu bisa mengisi kekosongan kita juga. Nah jadi kalau pertanyaan tadi, aku sih merasa semua ada plus minus. Tapi kalau misalnya ada partner, aku pengen seseorang yang bisa melengkapi yang aku kurang expert di bidang aku. Misalnya kalau aku kan kreatif dan aku juga suka di bidang sales, di bidang creative direction. Tapi finance juga kamu bisa ya, background kamu juga sih. Akhirnya kepepet bisa. Aku nggak suka bidang finance. Tapi Oh nggak suka karena ngitung nih sebenarnya. tidak suka, tidak bisa. Bahkan dulu
SMA itu ya accounting aku nggak pernah balance. Bingung nggak sih, hitungan nggak pernah balance. Tapi kan demen loh ya finance gitu. Oke. Nggak suka, tapi karena punya bisnis. Iya, ya, otomatis harus bisa kan. Iya benar. Mau nggak mau jadi ngerti dan jadi bisa. Apalagi kalau urus perpajakan itu juga kita lama-lama jadi ngerti loh. Pusing banget sih. Pusing tapi lama-lama jadi ngerti. Oh ternyata seperti itu. Nah ternyata learning by doing itu bisa gitu. Nah jadi kalau seseorang yang partner tadi ya harus bisa melengkapi role lainnya gitu. Sepertinya akan lebih tepat seperti itu sih Ci. Mungkin yang hitung-hitungnya tadi ya berarti ya kamu ya. Mungkin lebih ke operational dan detail sih. Sistem gitu, flow kerja misalnya. Atau mungkin HR. Oh iya HR juga ini lumayan ya kalau punya someone yang kita bisa iniin untuk ngurusin. Untuk team building misalnya. Iya. Untuk ke internal kita dan ke eksternal kita misalnya. Nah, so far tuh berarti kalau dari sisi marketing kamu kebanyakan itu apa sih? Berarti bazar, terus kayak banyak kan online ya? Online offline activationnya kan beda-beda. Jadi semua itu ya udah dari aku punya gambaran besarnya seperti apa, terus aku share ke tim aku. Oke, dari kalian ada insight seperti apa, terus digabungkan dengan punyaku dan di-align semuanya gitu. Dan disambungin juga sama goal kita. Biasanya seperti itu sih, Ci. Ini berarti kalau misalkan kayak lagi holiday season segini ini bakal berturut-turut banget nih ya. Natal, terus apa Chinese New Year, dan gitu Lebaran gitu kan. Nah itu ini banget nih ya. Kamu habis ini bakalan. Iya. Kalau fashion and beauty sih, so far pasti selalu sibuk sih, Ci. Oh nggak ada season-seasonnya ya? Iya benar. Karena cewek selalu mau cantik. Iya sih benar juga ya. Selalu mau modis. Iya benar juga ya. Jadi selalu sibuk. Iya. Nanti ada aja gitu ya collection apa, new collection, collab sama siapa itu juga bisa ngangkat-ngangkat lagi ya. Betul. Dan di dalam operasional kita sehari-hari juga aku ajarin ke tim-tim aku bahwa memang kalau kalian di fashion and beauty pastilah dinamikanya itu tinggi. Kalian coba deh bayangin kayak Sabtu Minggu aja cewek tiba-tiba mau ada baju. Tiba-tiba aduh belum ada baju padahal lemari udah penuh gitu kan. Iya banget. Gojek sekarang. Nah, itu aja dari kayak gitu aja udah bikin sibuk. Oh, dan itu kamu standby tuh? Buat kayak maksudnya buat kayak fast order kayak gitu tuh yang benar-benar last minute gitu kan. Bisa, bener bisa banget. Iya, itu ada marketnya banget ya kalau di Indonesia juga ya. Oke, dan so far itu kalau ini kamu masih di Jakarta ya semua base-nya. Maksudnya di sini kan. Belum merambah ke luar kota sama ekspansi apa gitu ya. Nanti akan ada rencana sih, Ci. Wih. Coming soon ya. Wah. Oke, itu berarti salah satu ambisinya ya. Buat next-nya ya. Abis itu go international. Mau dong, sekalian. Mau banget go global. Iya kan, udah banyak loh sekarang udah bisa. Saatnya lokal brand itu harus juga step up the game gitu sih. Karena sepanjang aku mengerjakan menjadi owner lokal brand itu kita sudah lihat banyak sekali sebenarnya potensi gitu. Cuman memang harus didukung juga sama-sama gitu dari customernya. Terus terang juga bisa aku masih berjalan sampai sekarang karena dukungan dari banyak customer kita juga Ci. Makanya aku puji syukur dan thankful banget lah untuk mereka karena selalu mendukung apa yang lokal brand tuh karyakan. Amigo khususnya setiap kali Amigo bikin baju apa mereka tuh sangat support. Community-nya juga kuat. Itu aku bersyukur banget sih Ci. Karena kalau nggak ada yang dukung, ya kita mau bikin baju sebagus apa juga orang mungkin kayak pastilah. Oke. Ya, berarti masih banyak banget ya mimpi dan amin tercapai semua. Go international yuk, Amigo yuk, bisa yuk. Bisa. Thank you so much buat kamu yang udah datang hari ini. Ngeluangin waktu jauh-jauh ke sini. Ya, jauh loh dari sini loh. Enggak dong. Thank you so much. Thank you, belajar banget dan dapat insight banyak banget ya dari Thelma dan bersyukur semakin sukses. Amin. Cepetan segera punya anak dan keluarganya ya kan. Amin. Thank you so much Christina. All the best buat ini ya semua bisnis dan your ini juga marriage life. Thank you so much. Thank you so much. Thank you yang udah nonton. Bye bye.